Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seseorang yang paling mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia memiliki kasih yang begitu besar, dan kasihnya itu tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Sebelum itu adik-adik, kakak mau bertanya, kira-kira siapa sih orang-orang yang paling adik-adik sayangi? Dan coba adik-adik bayangkan jika di hari Natal ini adik-adik tidak Natalan bersama orang-orang yang adik-adik sayangi itu. Kalau kakak pasti sangat sedih. Adik-adik, kita akan belajar dari firman Tuhan yang kakak pilih dari Mazmur pasal 27 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, jadi adik-adik, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini merupakan bagian firman Tuhan yang ditulis oleh seorang kakek bernama Daud. Dia menuliskan bagian ini dalam suasana hati yang sangat takut dan sangat sedih karena ia dikejar oleh musuh-musuhnya. Walaupun ia dikejar oleh musuh-musuhnya, kakek Daud tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Dan kakek Daud menuliskannya ini supaya kita belajar bahwa Tuhan memiliki kasih yang besar, dan kasihnya itu tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Dari Galatia pasal 4 ayat 4-7 dikatakan bahwa melalui Kristus kita semua yang terasing dari Allah diambil atau dipilih menjadi anak-anaknya dalam kerajaan surga. Mazmur pasal 27 ayat 10 menjadi sebuah nubuat yang merujuk pada kasih karunia Kristus yang menyambut kita ketika kita terasa sesat dan tidak ada tempat untuk pulang. Nah adik-adik, yang perlu kita ingat adalah kasih Tuhan lebih besar daripada kasih siapapun. Orang tua kita bahkan meninggalkan kita karena kesibukan-kesibukan tertentu. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya yang besar. Kemudian kasih Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Kenapa adik-adik? Karena walaupun seringkali kita melakukan kesalahan, baik dari pikiran, perkataan maupun dalam tindakan kita, Tuhan tidak pernah melihat semua itu. Dia tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sangat besar. Adik-adik, kita pasti mengalami yang namanya ketakutan dan kesedihan. Firman Tuhan saat ini telah mengajarkan kita bahwa ketika kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita, atau ketika kita tidak mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang menurut kita menjadi dukungan terbesar kita, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap momen-momen seperti itu, Tuhan hadir sebagai teman, sebagai sahabat buat saya dan juga adik-adik. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Dia mengambil kita, merangkul kita untuk menjadi anak-anak dalam kerajaan surga. Nah adik-adik, kakak percaya, kakak yakin bahwa setiap kita memiliki keinginan untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya. Meskipun demikian, kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada saatnya kita berpisah satu dengan yang lain. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dan akan selalu ada bagi setiap kita yang mau berlindung kepadanya. Marilah
Berlarilah kepada Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu adik-adik, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kasih siapapun. Kasih-Nya itu tidak akan pernah berubah menjadi kebencian, sehingga kita tidak perlu takut atau khawatir karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan dari itu kita harus belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita tanpa syarat. Adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami pelajari. Tuhan ingatkan kami untuk tetap percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kasih siapapun, dan kasih-Mu tidak pernah berubah menjadi kebencian. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling menerima satu dengan lain. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik.